Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam darati azam syana salihin jalan qatul muqarrabin wajibir mukalas. Wassalamu alaihi wa kitab sana wa bi maski sallallahu alaihi wasallam. Salabana umatina wajatina sanna syana syaikhina. Husnul lama ahadina askiya malam talam bi masati wa li baitim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wayusiyahum lan yen to ruwasiat sapa manhum ing keluarga birifki kelawan sikap alus biman klan wong yakhlufuhu yang ninggal sapa manhu ing man wong ing man. Orang yang mau mati, kalau ada orang yang mau meninggal, hendaknya orang itu berpesan kepada keluarganya untuk bersikap baik pada orang-orang tertentu. Min tiflin, saking anak-anak, wahulamin, pembantu laki-laki, wa jariyatin, lan pembantu perempuan. Jadi kalau Anda nanti sudah sepuh, Anda sudah tua, kemudian kira-kira sudah mau meninggal, maka pesen dengan anak-anak nanti kalau aku mati bapak mati, mak mati, iku diopeni. Pesen ke begitu. Hatiku ono iki. Kalau dulu misalnya ibu ketika biasanya uang haji juga gitu ya, mau haji, mau berangkat. Dulu ketika ibu sama bapak ngajuk ngaji, itu pesennya akeh banget. Ngopeni tonggone iku neng kono iku biasane dulu ada istilah apa itu? Bendungan, dam di dekat rumah itu. Biasanya ada anak yang nggak tahu nggak jelas keluarganya. Biasanya turunin kono. Ibu itu tolong dikasih makan. Orang yang mati juga gitu. Tolong ini diopeni. Wayusihum selain itu, wayusihum lan wasiat sapa manhum ing keluarga bi ihsan untuk berbuat baik ila astiqaihi maring teman-temannya. Bapak itu punya teman, iso disambangi ya. Untuk nyambung silaturahmi dengan keluarga orang tua. Sehingga anak, karena itu kalau sebetulnya ini penting untuk kita itu sekarang kan agak lupa orang tua itu untuk mengenalkan anak-anak kepada kerabat orang tua. Jarang toh. Kadang anak itu dolan dhewe. Jarang kemudian orang tua ngejak teman-temannya orang tua. Kalau dulu Ustaz masih kecil itu, kalau kita lebaran, kalau liburan, bapak itu ngejak kita ke teman-temannya, konco-koncone mondok biyen. Ke kiai ini, liburan kita diajak. Sehingga kita tahu, oh itu koncone abah. Maksudnya begitu. Kayak saya enggak, mulai ke pondok, kalau enggak turu, dolan. Orang tua juga enggak ngarah nih. Jarang, atau mungkin sudah mulai enggak banyak orang tua yang kemudian ngarahkan anaknya untuk silaturahmi kepada teman-teman kerabatnya orang tua. Sehingga kemudian itu nyambung silaturahminya. Ini salah satu hal yang ditekankan bagi orang tua. Kalau Anda yang di rumah yang jadi orang tua, tolong anak-anak kita itu diantar, diajak, dikenalkan dengan kerabat, dengan teman. Jangankan teman, kadang dengan kerabatnya sendiri loh kita nggak paham. Sebagian dari kita karo misanan aja nggak kenal kadang. Akeh tes yang gitu. Dengan misanannya sepupu aja udah gak kenal karena udah sibuk dewe-dewe. Padahal mestinya nggak gitu. Bahkan sampai orang yang mau meninggal pun itu masih disuruh pesan untuk anaknya agar anaknya melanjutkan silaturahmi kepada kerabat-kerabatnya. Wayu alimahum lan ngajari sapa man yang mau meninggal huming mereka annahu sedene
Kakang sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Kanjeng Nabi dawuh begini. Inna min abbaril birri. Sak temene termasuk perilaku yang baik. Ayasila utayen to nyambung sapa rajulu seseorang ahla wudda abihi ing keluarga dekat bapake. Salah satu perilaku yang baik, salah satu etika yang baik adalah kita sebagai anak itu tetap silaturahmi dengan orang-orang dekat keluarga bapak kita, keluarga ibu kita. Ini yang kita jarang. Yang tadi yang saya bilang, jangankan koncone bapak dulure dewe yang kita aja loh kadang kita nggak main, nggak silaturahmi itu. Coba kalau Anda pulang liburan, sempat nggak kita main ke sepupu, ke misanan, kita enggak. Padahal itu keluarga dekat. Padahal di sini tidak hanya sepupu kita, tidak hanya misanan kita, koncone bapak kita, itu loh kita silaturahmi. Kata Nabi, salah satu perilaku baik, min abaril biri, perilaku baik yang baik, itu kita sebagai anak, itu silaturahmi dengan orang dekatnya orang tua. Itu luar biasa. Wasoha lan hadis sahih anna Rasulullah SAW kana ono sapa kanjeng Nabi ku yukrimu. Nabi tidak hanya ngomong, Nabi juga ngasih contoh. Nabi itu yukrimu memuliakan sawahibati Khadijah ing teman-teman dekate Sayyidah Khadijah. Ba'da wafatiha, bahkan setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Iku lho disambung. Sayyidah Khadijah wafat, makanya kan kadang ini perilaku ini yang kemudian membuat kalau dalam riwayat Sayyidah Aisyah itu cemburu banget. Jadi Nabi itu bahasa kita liburan, nyembelih kambing. Itu kemudian Nabi bilang, ini kasihkan itu konco dekate Khadijah, itu kasihkan itu. Hanya Sayyidah Aisyah kan, iku lho wis gak ono cik dieling-eling. Bahkan bukan koncone sing gak ono iku lho cik dieling. Jadi Sayyidah Aisyah, maksud tau iki lho enek sing lebih muda. Awet cik seger, sing wis mati ku cik dieling. Bukan hanya Khadijah yang sudah wafat. Temennya Sayyidah Khadijah coba. Iku cik dieling. Itu nantinya Nabi konteksnya bukan cemburune Aisyah loh ya. Konteksnya adalah betapa kita diajari agar kita tetap silaturahmi nyambung dengan keluarga orang-orang dekat kita. Mulanya kan yang sering saya sampaikan, kalau Anda menikah, kemudian suami kita nek kantor, mestinya Anda kenal dengan teman-temannya suami, terutama teman perempuan. Sehingga kemudian Anda tidak curiga, oh bojoku nang kantor kok boleh bengi ya. Anda tahu, oh teman suami kita itu iku aja loh, itu yang karena Anda perempuan, karena Anda istri, maka Anda harus kenal dengan teman sekantor suami kita, terutama yang perempuan. Kalau Anda yang suami, kebetulan istri kita karir, maka hendaknya Anda yang laki-laki juga kenal teman-temannya istri kita, terutama yang laki-laki. Itu banyak manfaatnya. Selain menyambung silaturahmi, itu juga akan menghilangkan kecurigaan. Gitu kan? Kan kalau Anda kenal dengan teman-teman suami Anda, terutama yang perempuan, itu kan mereka juga akan menjaga diri toh. Nggak berani goda suami Anda. Kalau ada yang penggoda loh, apa itu, pelakor apa, nggak akan berani goda karena Anda kenal dengan mereka. Problem selingkuhan itu kan karena istri nggak peduli dengan suami. Artinya dia tidak peduli suami kita itu koncolannya sapa wae. Padahal kalau di sini kita diajarkan oleh Nabi itu akrab dengan, tentu akrab yang dalam tanda petik baik ya, bukan akrab yang kemudian juga jadi pelakor. Bukan, tetapi Nabi itu kenal baik dengan teman-teman Sayyidah Khadijah. Nah, mestinya begitu. Bahkan setelah wafat pun silaturahmi itu masih tetap jalan. Nah, orang yang sudah meninggal, orang yang mau meninggal, itu disarankan untuk berpesan tadi, Nduk, Bapak itu lo punya teman kono, diparani lah. Itu sebagai silaturahmi kita. Wa yustahabu
Lan disunahkan juga ayat istihbaban dengan sunnah beneran muta'akkadan, sunnah yang kuat ayusiyahum ento wasiat sapa man hum ing keluarga bistina bima kelawan menjauhi sesuatu jarot yang berjalan apa al-adatu kebiasaan minal bid'ai saking bid'ah fil janaizi ing dalem jenazah. Orang yang mau mati juga disarankan untuk pesan kepada keluarganya untuk menjauhi bid'ah. Artinya kalau orang tua itu sudah mau wafat, itu ngirim anaknya, itu loh yang harus dijauhi. Masih ingat toh Nabi siapa yang kemudian dikutip dalam Al-Quran? Nabi Yakub atau Nabi siapa? Yang mereka mengatakan nanti apa yang kamu lakukan setelah aku mati? Itu Nabi siapa? Mimbadi itu yang sering tahu ayat itu muncul di Al-Quran. Apa yang kau lakukan setelah aku mati? Kemudian para anaknya memastikan saya akan tetap menyembah Allah, Tuhanmu, Tuhan bapak kita, orang tua kita, Tuhan Ibrahim, mbah-mbah kita. Jadi bapaknya mau mati, wasiatnya itu. Kamu nanti lah aku mati, apa yang akan kamu lakukan? Anaknya memastikan kami akan baik-baik aja, kami akan tetap bertauhid, kami akan terjaga agamanya. Jadi yang ditakoni itu. Yang dijanjikan kita, janji kita pada orang tua itu. Bahwa kita akan tetap dalam perilaku yang benar dan baik. Nah, kita nanya anak kita, lah Anda nanti jadi ibu. Terus anaknya mondok, anaknya sekolah ditanya, pelajarannya pondok? Gak kok. Kita kan sering lupa nanya pelajaran. Jadi wong tua, duwe sih nduk. Neng pondok mangane ya apa? Yang ditanya aku makan atau sesuatu yang lain yang itu tidak berkaitan dengan nduk awakmu jadi iso tahajud ta. Jarang banget wong tua. Tahajudnya ya apa, ngajinya gimana? Padahal mestinya itu yang harus menjadi perhatian kita pada orang tua. Orang tua terhadap anak. Nah, anak juga berjanji untuk itu. Wayu akidu lan dikuatkan alih mengatasi mereka al-ahda ing janji bidzalika. Jangan lupa dulu nanti sholatnya ya. Nanti bapak meninggal, kamu tetap sholat loh ya. Nanti ketika ibu wafat, kamu tetap rukun dengan keluarga. Itu kita disarankan begitu. Dan kita sebagai anak bukan hanya disarankan, wasiat, bahkan mengambil janji. Nanti tak tinggal, kamu harus tetap rukun loh, karo dulure loh. Masalahnya banyak, mari ditinggal mati orang tuanya dengan saudara nggak rukun. Itu banyak. Mereka hanya rukun ketika orang tua ada. Wa yusiyahum lan enta wasiat sapa mereka hum ing anak bi ta'ahudi biduai kelan doa. Begitu juga salah satu hal yang disampaikan orang tua kalau mau mati adalah pesan ke anaknya untuk senantiasa mendoakan orang tuanya. Wa ala yansauna yansauhu lan yen ora melupakan sapa anak hu ing orang tua litulil amati krono panjangnya angen-angen. Jadi jangan lupa nanti lah aku mati kirim Fatihah yo. Kirim Fatihah dibaca loh ya, bukan di setelno MP3 ning kuburan. Nah, itu orang tua begitu. Nduk, bapak itu lah mati perjalanan kubur aduh banget loh. Karena kita ning kuburan itu kan mulai hari ini sampai kiamat. Wis gak iso balik. Perjalanan kita itu jauh. Tolong bapak senantiasa jangan lupa kirim Fatihah. Orang tua salah satu yang dipesankan, disarankan untuk pesan itu begitu. Wa yustahabu lan disunahkan lahu ayakula yang tahu ngucap sapa man yang mau meninggal lahu maring anak-anak keluarga fi waktin ba'da wahin ketika kita bukan hanya menjelang wafat, tapi ketika kita jadi orang tua, kita disarankan untuk saling mengingatkan ini. Mata ro'aitum nalikane melihat sapa sira mini saking ingsun taksiron ing sifat kurang fi syai'in ing dalam sesuatu nabihuni
mugi tolong ngingatkan sapa sira ingsun alai ngatasé ma birifikin dengan pelan. Le bapak ini wis tuwa. Lek bapak keliru tolong dielingno ya. Lek bapak misalnya bengi nggak bisa bangun tahajud, tolong dibangunkan. Jadi kita di rumah, kita antara orang tua, saya kira bukan hanya orang tua dan anak ya, suami dan istri, mestinya begitu. Seorang suami pesan pada istrinya, suamimu ini juga mempunyai kekurangan. Kalau melihat suamimu ada sesuatu yang salah, tolong diingatkan. Jadi kita saling berpesan untuk saling mengingatkan. Wa adu lan memberikan sapa sira ilaya maring ingsun an-nasihata ing nasihat. Berikan saya kritik, berikan saya masukan. Walaupun orang tua kan ada salahnya juga. Bisa juga toh kita salah, karena itu kalau kita diajarkan walaupun kita orang tua jangan sungkan untuk minta masukan, minta diingatkan oleh anak-anak. Wa ini kalau ingsun iku mu'arradun, kadang muncul lil ghaflati, lupa. Kadang orang tuamu itu juga lupa. Wah, yang ngirim anaknya lali itu mungkin. Karena itu diingatkan, ya ini sudah tanggal ini loh, anak putrane jenengan ada yang di pondok loh ya. Diingatkan. Kadang ayah juga lupa. Kak Safa, ya biasanya ayah kan ngirim saya tanggal 20. Ya insya Allah masih ingat lah ayah. Waktunya tanggal 20 ayah yang ngirim. Kalau di kakak itu kan kita ngirimnya pakai langsung masuk rekening. Kalau jajan nggak ada uang cash. Jadi semua pakai ceklok lain jajan. Pakai jari. Jadi kita tahu ya, di rumah kita tahu. Ini hari ini dia jajan apa, habis berapa kita tahu. Kayaknya Anda bisa lah buat gitu. Kalau di Pasuruan kan gitu. Jadi misalnya tuku mie 8.000, dia jempol. Kemudian langsung potong rekening. Dan kita bisa memantau, ada grafiknya, selama seminggu ada grafiknya sebulan. Jadi per tanggal, per kejadian. Sehari kadang jajan ping pindho, kita tahu. Beberapa hari nggak jajan, kalau matematika ada grafiknya, sehingga kita tahu ininya. Itu kayaknya sistem yang bagus, yang bisa kita tiru. Jajan yang pondok dengan tanpa cash, nggak ada uang cash. Santri nggak bawa uang cash. Itu kadang kita lupa sebagai orang tua. Maka tolong kalau lupa saya diingatkan. Wal kasala, mungkin kadang juga malas. Wasuai bangun pagi gak tangi-tangi. Mulanya kan kita harus saling mengingatkan, saling membangunkan. Wal ihmali, wa idza qasortu nalikane males apa ingsun, kurang, yo fanasyituni, mongko ngasilah semangat nih ingsun. Saya lagi males, lagi lupa, tolong diingatkan. Kalau saya males, tolong saya dikasih semangat. Wa awinuni, lan nulungo sapa sira ingsun ala uhibati safari. Ing atase persiapan perjalananku hadal baiti yang jauh. Kata orang tua, tolong saya ini sudah tua, persiapan untuk perjalanan jauh, yaitu di alam kubur. Tolong saya dibantu untuk ini. Kalau orang tua kita kayak begini modelnya, saya kira kita jadi anak sangat luar biasa. Tapi lah wong tua kita gak iso kayak gini yo. Nanti Anda harus menjadikan diri kita kayak itu. Sehingga kayak pertanyaan kemarin, kalau orang tua kita gak jadi contoh gimana? Ya gak apa-apa. Kalau orang tua kita belum bisa jadi contoh, biarin orang tua kita kirimi Fatihah, persembahkan kita Fatihah untuk beliau setiap sholat. Nah, kemudian Anda harus berjanji, Anda harus bisa menjadi orang tua yang menjadi contoh untuk anak-anak kita. Kalau orang tua kita baik, bisa menjadi contoh untuk kita, maka kita bersyukur, alhamdulillah orang tua kita baik. Tapi kalau orang tua kita ternyata belum bisa menjadi contoh, maka Andalah yang harus berjanji untuk menjadi contoh untuk anak-anak kita. Wadalailu utai dalil, wadalailu mau utai dalile barang dzakartuhu min hadal babi iku ma'rufatun masyhuratun. Dalil ini tadi sejak kemarin
kita disunahkan ini macam-macam, itu dalilnya akeh banget. Khadaftuha membuang sapa ingsun ing dalil ikhtisaran untuk diringkas. Dalilnya karena sudah sangat masyhur oleh Imam Nawawi kemudian tidak dicantumkan. Kalau kita kemudian kok gak paham, ya berarti kita yang belum ini. Fa innaha iku tahmilu memberati karoris ing buku. Terlalu banyak buku nanti catatannya sehingga dalilnya dihilangkan karena sudah masyhur. Fa idza hadarahu. Sekarang kalau orang tua itu sudah mendekati naza. Naza itu apa? Sekarat, sudah waktunya wafat. Kalau sakit, sudah parah, sudah menjelang detik-detik, fal yuksir. Apa yang harus dilakukan? Fal yuksir. Mongko memperbanyak min qauli la ilaha illallah. Kalau ada orang tua yang mau meninggal, diharapkan orang itu banyak-banyak zikir la ilaha illallah. Kenapa harus itu? Liyakuna supaya ono apa la ilaha illallah itu akhir kalamihi, menjadi akhir dari kehidupannya. Karena ada hadis faqat rawaina fi hadis masyhur fi Sunan Abi Dawud wa ghairihi min Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sapane wong kana kang ono apa akhiru kalamihi, akhir dari ucapan man iku la ilaha illallah dakhalal jannah, mongko masuk surga. Itu dasare. Nabi ngendikane siapa yang orang yang akhir hidupnya menjelang wafat dia iso dzikir la ilaha illallah, insyaallah masuk surga. Karena itulah bahkan kita kemudian diperintahkan untuk mentalkin. Talkin itu apa? Talkin itu bukan hanya di kuburan loh ya. Talkin itu lah enak wong tua kita mau wafat kemudian dibisikkan di telinganya untuk la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah ya Allah Allah Allah. Karena kita berharap ucapan itulah yang beliau ucapkan menjelang akhir wafatnya. Qala al-Hakim Abu Abdullah Rabi al-Mustadrak. Itu ada juga di dalam kitab Bukhari Muslim. Wa rawaina fi Sahih Muslim. Di dalam Sahih Muslim juga ada wa Sunan Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairiha an Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakinu nalkina sapa sira mau takum ing orang yang mau mati. Kalau ada orang mau wafat, jangan lupa ditalkin. Ditalkin itu dibisiki. Biasanya dibisiki lewat telinga. Karena kita bisiki kok ada kan gak krungu. Dibisiki di dekat telinga orang yang mau mati. Apa yang ditalkinkan? La ilaha illallah. Anda punya orang tua, punya keluarga, sakit menjelang wafat, jangan ditinggal. Kak tegu aku metu ae. Enggak. Justru mereka itu butuh teman karena mereka ngopeni lorone proses keluarnya nyawa itu luar biasa sakit. Karena itu mereka butuh teman untuk bisiki, untuk memandu. Jangan dibiarkan. Bapake loro dikunci kon jaba. Mari ngono, wis mari ya. Naudzubillah lah, jangan begitulah. Kita barengi orang tua kita, keluarga kita yang mau wafat. Kemudian dibisiki, ditalkin dengan la ilaha illallah. Wa rawaina fi Sahih Muslim, itu juga ada di riwayat lakinu tadi ada dari akeh yang meriwayatkan. Kalau di atas dari Sa'id Al-Khudri, kalau yang di bawah ada juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Qala ulama'u fa ilam yakul mongko lamun ora iso ngucap sapa man huwa la ilaha illallah ya laqonahu mongko nalkin hu ing man sapa man hadarahu. Kalau Anda keluarganya enggak bisa, yo siapa saja yang ada di situ diharapkan untuk nalkin. Mungkin putrane karena enggak tego ya. Wis bapake nazak biasanya putrane enggak tego kemudian nangis pisan, gak tatak. Maka siapa yang ada di situ yang punya ketabahan untuk nggak usah ikut nangis, pegang orang yang mau nazak tadi, bagian kepalanya dipegang, kemudian telinganya dibisiki dengan la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah terlalu panjang, karena nggak mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah toh. Kita sakit nggak mudah ngomong. Karena itu la iso ya bagus, kalau enggak biasanya Allah Allah aja.
lakinu man hadara lakonahu man hadarahu wa yulakinuhu. Caranya gimana? Cara nalkinnya wa yulakinu lan nalkin sapa man ing yang mau mati birifkin, kelawan pelan, suaranya pelan dan tidak cepat. Jadi suaranya pelan dan tidak cepat. La ilaha illallah. Bukan koyo zikir kita habis sholat. La ilaha illallah. Ayo mbak, ayo. Enggak. Bukan kok diajak berpacu gitu. Ditelepon dirakin dengan rifkin, dengan pelan-pelan, suara pelan dan halus. Mukhofatan karena khawatir ayat jaro ento bosen. Bayar dua. Kalau diajak, ayo mbak, la ilaha illallah. Dia malah nggak mau karena loro. Jadi karena itu diajak pelan dengan suara lembut dan pelan. Karena khawatir dia bosan kemudian tidak mau malan. Faidah kolaha nalikane wis selesai wis ngucap sekali marotan layu iduha. Kalau dia masih mau lagi bisa, tapi kalau enggak usah dipaksa. Wis la ilaha illallah sudah, la ilaha illallah lagi mbah, enggak wis pisan naik ya gak apa-apa. Layu iduha enggak usah diulang alai ngatasi man. Ilah ayatakalama kalau diulang pakai kalimat yang lain. La ilaha illallah, Allah atau selawat. Pokoknya intinya kita ngajari, bimbing orang keluarga kita yang mau meninggal dengan ucapan yang baik. Qala sabuna ngendika sapa para sahabat kita wa istahabu. Lan disunahkan sapa apa ayakuna yang ana sapa al mulakin orang yang nalkin. Nah, sekarang siapa yang nalkin? Iku ghairu mutahamin, bukan orang yang tidak disuka. Mutahamin itu orang yang dicurigai asalnya. Jadi diharapkan orang yang nalkin, orang yang mendekati, orang yang mau nazak tadi adalah orang yang akrab dengan orang itu. Karena kalau nggak akrab kan, malah itu apa? Cik sehat aja nggak mau ketemu, apa mana mau mati kemudian di ini. Sehingga sangat mungkin kemudian orang yang nazak itu malah nggak mau. Karena yang dekat bukan orang yang disukai. Bisa juga nanti yang karena orang ini yang nalkin juga orang yang nggak senang pada jenazah, malah nalkinnya salah. Malah dicap miso-miso. Sekali ditalkin bener, dicap miso-miso. Li aya yukhrija. Yen to ora memaksa sapa man al mayit ing mayit. Mosok yo ana cek tega ta wong mau mati barang cek di pelokodo kan. Tapi hendaknya begitu. Orang yang nalkin adalah orang yang dekat dengan mayat. Wa yatahimahu lan nyasarno atau menyurigaken sapa man mulakin hu ing man. Wa alam ana jama'atan fi asabina qalu yulakinu nalkin wa yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dulu para zaman tabi'in orang yang kalimat yang ditalkinkan itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi itu panjang. Enggak mudah. Orang yang sakit kemudian diajak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu terlalu panjang. Sebagian ada yang ngajari kita begitu. Tapi karena itu terlalu panjang, waktasoro, kemudian ngeringkes sapa al-jumhur yang lain, jumhur ulama kemudian diringkes menjadi la ilaha illallah saja. Biasanya dulu masih ingat Alqamah yang mau wafat yang ditalkin oleh Nabi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi pada masa sahabat dulu begitu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi karena ini panjang, kemudian sebagian ulama diringkes menjadi la ilaha illallah saja. Nah, kita kadang ngeringkes lagi menjadi Allah saja. Cik enak sing ringkes kan? Enggak tahu cukup lah Allah masuk cik diringkes. Ngono kan ya enggak lah. Ini enggak jelas lah. Itu paling enggak Allah. Kalau bisa la ilaha illallah. Syukur kalau lengkap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Babuma, kita lanjutkan. Babuma bab tentang sesuatu yakuluhu yang ucap hu ing ma sapa ba'da tamhidil mayiti setelah menutup matane mayit.
jenazah itu kadang ketika wafat matanya terbuka. Ada tau yang gitu ya. Ketika mati gak tertutup. Jadi lae pas mati mripate melek. Maka Anda tidak perlu takut. Iki mati kok mendelik. Ya gak apa-apa karena itu alami aja. Kita akan bicarakan itu. Rawainaan fi sahih Muslim an Ummi Salamah. Ummi Salamah wa ismuha Hindun. Ada salah satu istri Nabi, nama aslinya Hindun. Kemudian dipanggil Ummu Salamah. Radhiyallahu an qalat. Dakhala masuk sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummi Salamah ala Abi Salamah ing atase bapake Salamah. Berarti Ummi Salamah itu istrinya Abu Salamah. Berarti anaknya jenenge Salamah. Bapaknya diceluke Pak Salamah ambek Mbok Salamah. Bakot sako lan teman-teman terbuka apa basaruhu. Jadi ketika suaminya wafat, Abi Salamah wafat itu mripate enggak tertutup, enggak terpejam, tapi melek. Fa ahmadahu, mongko kemudian apa lah bahasa Jawa, ngeremno itu apa? Memejamkan. Sapa Nabi hu ing Abi Salamah. Biasanya diusap begini. Alai mati kemudian diusap dari atas ke bawah, insya Allah mripate sudah nutup. Kemudian karena Abi Salamah itu pas wafat mripate terbuka oleh Nabi Nabi yang ngerem nih coba. Sumakola setelah ditutup begini oleh Nabi, kemudian Nabi ngendika begini, inna ruha satemene ruh nyawa iku idaku bido nalikane dicabut tabiahu mongko ngikuti hu ing ruh sapa al basaru pandangan. Meripat ketika malaikat nyabut nyawa itu kan dari sini. Nyawa itu biasanya dicabut dari bon-bonan. Jadi dibatek dari sini. Karena itu yang mati duluan bagian bawah. Jadi dari kaki itu dingin. Ketika kaki itu dingin berarti kaki itu sudah dibatek ke atas. Nah, ketika nyawa dibatek ke atas, meripat itu biasanya bisa melihat pecate nyawa atau ketok malaikat yang batek. Sehingga kemudian meripat itu ketut delok metune nyawa. Nah, delalah pas dia lepas lupa urung nutup balik. Kan begitu toh. Nah, sehingga kemudian mripate terbuka. Fadodja, karena itu kemudian menjadi takut sapa nasu sebagian orang. Sebagian orang menjadi takut karena apa kok mendelik, padahal biasa aja. Min ahli saking keluargane. Karena itu Nabi mengatakan fakola ketika ada keluarga kita mau wafat, sekarat, lagi nazak, latat jangan pernah mendoakan sapa sira kabeh ala anfusikum illa bi khairin. Jangan pernah mendoakan yang buruk. Kita diajari sejak banyak ngaji kemarin, kalau kita ingin baik, maka marilah kita saling mendoakan baik. Jangan pernah mendoakan buruk. Fa'inal malaikati karena saat temene malaikat iku yu aminuna, padha ngamini. Kita berdoa, itu yang ngamini bukan hanya teman kita, tapi juga malaikat. Ala ma ing atase barang takulu yang donga sapa sira. Malaikat yang ngamini karena itu pastikan kita mendoakan yang baik. Kok enek jenazah keluarga kita meninggal, doakan yang baik, jangan doakan yang buruk. Nantilah karena itu kan sering tahu Ustaz nyampaikan jangan pernah ngomong yang buruk pada anak kita. Misalnya anak kita kok goblok banget toh. Itu pantangan. Orang tua nggak boleh ngomong itu ke anaknya. Karena ketika kita ngomong itu, kayak enek wong Jawa ngatakan enek wali liwat. Nanti lah kemudian jadi benar-benar goblok ya, Pak. Kalau orang psikologi, bahasa psikologinya itu konsep diri. Kalau anak diomongi goblok, maka kemudian dia akan menganggap dirinya itu bodoh. Psikologinya bisa dipahami kalau di agama begitu. Allahumma ifir. Kemudian lain orang meninggal, marilah kita doa yang baik. Nabi ngajarkan kita doakan yang baik untuk jenazah. Allahumma ifir li Abi Salamah.
Allahumma ya Allah ifil mugi ngampuni sapa tuan li Abi Salamah maring Abu Salamah. Warfa lan mugi ngangkat sapa tuan darajatahu ing derajate Abu Salamah fil mahdiyin ing dalam tempat tidurnya. Artinya ning kuburnya muga-muga mendapatkan derajat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wahluf lan ngasih ganti hu ing Abi Salamah min akibihi saking setelah ditinggal Abu Salamah minal ghabirin saking orang-orang yang tetap baik. Jadi kalau biasanya kalau seorang suami meninggal, muga-muga mbak, biasanya lagi tinggal mati suami nggak jarang yang doakan istri itu. Seorang suami ditinggal mati istrinya, gak apa-apa mas, nanti dapat ganti. Pastinya yang didoakan begitu, itu bukan hanya suami yang tinggal mati istrinya, istri yang ditinggal mati suami juga didoakan, gak apa-apa mbak, sabar mbak, mari ini loh untuk maneh mbak. Mestinya begitu. Minal ghabirin, saking orang-orang yang baik. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Wafsah lan mugi memberikan luas lahu maring Ummi Salamah fi qabrihi, jembar kubure. Lah nek wong mati muga-muga diampuni dosanya, jembar kubure, padang kubure. Itu doa yang diajarkan Nabi. Hanya kan kita sudah dijawakan. Padang kubure ini wafsah lahu fi qabrihi, mugi diluaskan kuburnya, wa nawir lan mugi dipadangi apa? Di lampu, diterangi lahu maring Abu Salamah fi dalam kubure, padang kubure, jembar kubure. Kita gak iso bahasa Arab yo bahasa Jawa, gak iso bahasa Jawa yo bahasa daerah masing-masing. Boleh doa dengan bahasa apapun. Kultu matur sapa ingsun qauluhu saqa basarahu wa basyini wa basarahu bi fari'i fa'ilu syakin. Oke. Kala ngendika sapa sahibul afal yuqalu syaqqa basarul mayiti, membuka apa basarul mayiti pandangane mayit, wa syaqqa lan buka sapa al mayitu basarahu idza sakhassa nalikane menatap, nalikane melihat. Warwaina lan ngriwayataken ing kita fi Sunan Baihaqi bi sanadi sahih an Bakar Ibnu At-Tabi'in Al-Jalil. Ida ahmatta nalikane menutup sapa sira ing menutup mripate mayit, al mayita ing mayit, fakul. Apa yang harus kita doa ketika kita nutup motone mayit? Lah anek mayit jenazah yang mripatnya masih terbuka, maka ketika kita menutup matanya doanya ini. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dia tetap di dalam agama Kanjeng Nabi. Jadi jangan ditinggal melayu. Koncone keluargane mati tinggal melayu. Diremne sambil maca bismillah ala millati Rasulillah. Itu doa yang kita baca kalau ketika kita menutup matanya jenazah. Fa idza hamaltahu. Nah, ini doa yang kita baca ketika kita ngangkat jenazah nang kuburan. Jadi ketika kita apa itu namanya? Manggul. Sekarang ada juga enggak dipanggul ya, digeledek. Iya kan? Jenazahnya enggak dipanggul, kayak apa itu namanya? Di kayak tempat jenazah kemudian didorong geledek. Makanya kan istilah digeledek. Kayaknya nggak dipanggul, di beberapa daerah nggak dipanggul. Mungkin karena jalannya sudah bagus. Jadi jenazahnya digeledek. Ketika kita ngangkat jenazah, doanya ini, fakul mongko ndonga sapa sira bismillah. Ngangkat jenazah dengan bismillah, sumasabih, kemudian moto tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Tapi kita enggak ya, kita biasanya la ilaha illallah la ilaha illallah, biasanya gitu kan karo nggo jenazah. Krungu la ilaha illallah sawangan wis merinding mau.
menurut kitab ini yang dibaca tasbih ketika menuju kuburan. Tapi kalau kita kayaknya enggak tasbih tapi dzikir la ilaha illallah, itu juga boleh. Karena intinya adalah ketika membawa jenazah ke kubur itu dengan maca bacaan-bacaan yang baik. Bisa tasbih, bisa la ilaha illallah, tahlil, bisa yang lain. Madumta selama ono sapa sira iku tahmilahu. Selama kita ngetutno jenazah atau manggul jenazah atau mikul, maka kita maca tasbih atau maca la ilaha illallah. Oke. Nanti kita lanjutkan besok. Babu ma yuqalu indal mayit. Doa yang kita panjatkan ketika kita berada di samping jenazah. Insyaallah besok. Iya. Apa benar selama 40 hari setelah mayit itu meninggal, malaikat masih mencatat amalnya mayit yang baik maupun yang buruk? Oh, sudah kalimatnya. Tak kira kok terus. Kalau kita mati, kita masih dicatat enggak amal kita? Kalau kita mati, maka amal kita putus. Semuanya putus. Jadi begitu mati, detik ini mati ya sudah selesai. Anda habis ngaji terus keturun, terus gak bangun, misalnya. Itu kan ada toh. Ustaz punya kakak kelas yang dulu di alumni UIN. Kemudian beliau luar biasa. Jadi beliau pas ngaji begini, beliau cerita. Kata dia, nanti salah satu mati yang baik adalah ketika kita itu ngaji kayak gini. Loh, mari ngomong ngaji kayak gini loh, terus langsung wafat. Coba, itu kan luar biasa. Nah, kita kan nggak tahu. Semoga lah kita husnul khotimah. Nah, begitu orang itu menjawab pertanyaan tadi, begitu orang itu wafat, maka habis, tutup, selesai, tutup buku, tutup. Tetapi ada 3 hal yang kita masih tetap mengalir pahalanya, bukan dicatat loh ya. Pahalanya mengalir. Jadi untuk transferan. Untuk transfer pahala. 1, kalau kita punya anak yang soleh, sehingga anak itu akan tetap memberikan doa pada kita yang dikubur. Anda bisa bayangkan kalau Anda punya anak 10 soleh kabeh. Itu kan luar biasa toh. Anda kan kaya dikubur. 1. Yang kedua adalah ilmun yung tafa'u bihi. Kalau Anda punya ilmu manfaat, kemudian banyak orang mengambil manfaat dari ilmu Anda. Karena itulah kalau kita di pondok, kita itu saya ingat di banyak pondok salah satu pesan yai biasanya gitu. Santri harus ngajar walaupun ngajar TPQ. Kenapa? Karena kita berharap ilmu kita itu yung tafa'u bihi tadi. Berapa banyak santri Anda yang Anda ajar di rumah Anda masing-masing. Itu kan selama mereka kemudian tetap berbuat baik dengan ilmu Anda, ilmu kita kan masih dapat toh transfer pahala yung tafa'ubi. Yang ketiga adalah amal jariah yang kita bantukan kepada lembaga pendidikan, kepada apapun yang kemudian diambil manfaatnya. Itu yang sering Ustaz sampaikan, lah enek bangunan masjid, bangunan pondok atau apa, marilah kita semampu kita untuk ngasih. Karena itulah jariah kita. Selama lembaga itu masih berdiri dan dipakai, insya Allah kita akan tetap mendapatkan pahalanya. Yang besar kecilnya tentu sesuai dengan apa yang bisa kita sumbangkan toh. Nah, itu 3 hal itu yang akan tetap berjalan. Pahalanya akan tetap jalan walaupun kita mati. Tapi semua aktivitas selesai. Jadi bukan hanya nunggu 40 hari, tapi begitu Anda selesai ya selesai. Kan udah mati. Sudah nggak ada aktivitas. Kecuali 3 hal itu yang kita masih bisa menikmati pahalanya. Oke. Ustaz, apakah boleh waktu lazat mentalkin sambil membasahi bibir orang yang nazar dengan sedikit air? Boleh nggak kita ngasih minum dia? Boleh aja. Karena orang itu kan haus banget loh. Banyak riwayat hadis mengatakan orang nazar itu sangat haus. Karena itulah ketika nazar ini kemudian kadang setan itu goda orang itu untuk kemudian disesatkan
Karena kemudian setan berharap akhir hidupnya itu tidak jadi husnul khotimah. Haus, lapar, macam-macam. Kondisi orang yang nazak. Karena itu kemudian kalau dia masih bisa minum, yuk silakan dikasih minum biar dia istirahat dulu mak, misalnya, sehingga bisa segar, silakan nggak apa-apa. Tapi yang lebih penting dari itu adalah ditalkin tadi, dibimbing. Itu jangan lupa. Karena intinya kita berharap akhir dari kehidupan keluarga kita itu adalah ucapan yang baik. Karena dengan demikian kita berharap dia husnul khotimah. Satu lagi, katanya tadi itu sholat apa yang dianjurkan di awal waktu dan sholat apa yang dianjurkan di akhir waktu? Sholat 5 waktu itu. Di mana? Sholat di antara sholat 5 waktu yang dianjurkan untuk dikerjakan di awal waktu itu apa aja, dan yang dianjurkan di akhir waktu itu apa? Kalau yang ada di banyak hadis itu sholat di awal waktu, tidak di akhir waktu. Yo, kalau Anda sudah sholat subuh di awal waktu kan sudah selesai. Di akhirnya kan sudah nggak ada. Bukan di akhir, di awal. Sebelum subuh, sholat qobliyah subuh. Qobliyah kan ada semua. Ba'diyah tidak semua ada. Asar, habis asar nggak ada ba'diyah. Habis subuh nggak ada ba'diyah. Yang ada disarankan adalah di awal waktu, sholat sunnah. Saya nggak tahu maksudnya, tetapi sholat di akhir waktu itu nggak ono. Ya, kalau udah sholat ya udah sholat selesai. Oke. Mungkin salah ketik yang menyampaikan. Baik, semoga bisa menanggapi, bisa menjawab, bisa difahami. Al-Fatihah. Fa'na bima lantana wa bi'alimna ladhi fa'una rabbi faqihna wa faqih alana wa Rabbana fa'na bima lantana ladhi fa'una rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.